Yes, masih di grup C dan juga D, di mana sekarang pembagian pesawat sudah menyamping Serong dan seharusnya sama rata dari kanan dan juga kiri. Lagi-lagi dari DG Sport gak berubah ya, Skylord Force kalau untuk map Purgatory itu sendiri. Yes, sementara Aura, Deadly dan kawan-kawan bakal mengarah ke daerah Fire Bridge. RRQ di mana nih RRQ? Oh, RRQ ternyata mengarah ke Mount Villa ya. Oh, yang nggak berubah berarti dari Boom dan juga Aura ya, sama-sama Fairbreeze dan juga Central nggak berubah sama sekali. Cuman Villa kali ini 2 orang dari Hearts juga. Dan kita bakal melihat di mana Aura bakal coba ngamanin terlebih dahulu Fairbreeze-nya. Yes, udah ada Guns dan kawan-kawan yang cukup sendirian ngelutnya. Ini cukup berbahaya buat RRQ kontes di rumah Mount Villa yang notabene senjatanya nggak cukup banyak ya. Ah iya nih resource bisa dibilang nggak high resource juga. Yes. Cuman kalau didudukin sama 2 tim kayak gini seharusnya malah makin abis dan sulit banget. Sama-sama punya resource sedikit tapi nggak apa-apa kalau emang mau perang untuk di awal-awal, tapi terlalu berbahaya juga sih karena emang dapat dari RRQ dapat high ground lebih enak, makanya dari Hearts langsung mental aja mundur karena posisinya nggak menguntungkan. Benar-benar keputusan yang cukup baik menurut gue dari Hearts. Sementara di lane sisi ada DG yang posisinya udah cukup terjebak. Easy berhasil mendapatkan 1 knockdown atas Alvida. Bakal ada yang coba untuk cover. Tembakan balasan terkena headshot dengan cukup cepat di sana. Arcana berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi tanpa kehilangan 1 orang pun. S gak sempat di end, sayang banget dari S tadi ya. Dan 3 orang dari DG masih coba ngumpet di dalam Skylords. Coba muter terlebih dahulu, tapi di sisi luar udah ada Leo juga yang mantau, cari vision aja takutnya musuhnya teman-teman dari DG coba muter ke arah mereka. Ya, sementara tadi kita udah ngeliat gimana ada Onyx yang berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi dari tim Bigetron. Kalau gua nggak salah Anca berhasil dipulangkan ke lobby. Ya, 2 orang ternyata dari Bigetron sudah dipulangkan ke lobby ya. Wow, cepat banget sih dari Onyx ya. Kali ini ketemu sama Bigetron langsung all in aja. Padahal resource juga belum cukup, tapi gua rasa Bigetron langsung mental jauh lagi karena lawannya juga 4 orang. Jadi respect, sekarang sisa 2 harus coba cari zona nyaman dulu. Yes, harus cari zona nyaman tentunya. Bakal mencoba bermain lebih defensif gua rasa karena emang dari Onyx sendiri masih belum memiliki resource yang cukup. Dan kalau lu lihat di sini dari tim mereka Just One sendiri dan Rizal udah menggunakan DJ Aloknya bener-bener raser banget ya yang tadi kalau lu lihat skillnya. Iya, iya, Nah, iya. kayak gini. Dilahirkan untuk raser kayaknya. Dilahirkan untuk berlari kencang. Wow, 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 wow. Ini resource-nya apa nih? Yoga, lu lihat Yoga deh. Waduh. Yoga 13 medkit, bro. Wow, Yoga bakal jadi. Wah, ini boom lengkap sih dari resource. Wah, lu lihat tuh Yoga. Yoga, lu jualan medkit apa gimana? Parah sih jadi. Wah. Ternyata di Central bener-bener menjadi tempat lootingan boom ya, sendirian. Tanpa konten sama sekali, benar-benar buat mereka nyayur banget dari Yoga, punya 13, kalau mau trading sama pun, siapapun ini bisa banget ditabrak sih seharusnya. Iya. Mereka pede banget. Pede banget harusnya ya. Karena memang resource yang dimiliki cukup banyak dan fast segala macam juga udah ada. Dan kita saksikan sedikit ke arah RRQ di sini. RRQ benar-benar lootingannya minim banget ya. Iya, benar-benar minim banget, susah untuk trading di early, jadi berbahaya juga. Ini dari RRQ bakal coba nyisir ke pinggir-pinggiran aja terlebih dahulu, kecuali resource udah cukup baru nusuk ke arah tengah sih nantinya. Iya, dimana Bigetron Beat sendiri tersisa 2 orang. Ada Reka Rizal yang bermain agresif di sini, coba ngintip ke daerah tower, apakah kelihatan? Oke, cukup aman nampaknya. Oh, dia berhenti nih. Oke, udah mulai berhenti juga. Gare dan Ikam tahan napas. Tahan nafas. Oh, ternyata dia cuma makan jamur. Cuma makan jamur di atas ya. Panik juga Ikam Gare kalau nanti disergap ya kan? Iya. Udah was-was sebenarnya. Iya, udah was-was juga, tapi sama-sama sabar juga. Jadi ya udah santai. Dan sekarang kita lihat dari kawan-kawan Reka sendiri udah coba ngamanin lootingan juga. Dan kalau lihat dari tadi resource-nya juga udah cukup mumpuni nih untuk war. Udah ada glue wall yang cukup banyak juga, dari senjata udah cukup bagus. Yes, untuk dirilis harusnya udah cukup dari Reka. Tapi kita lihat sekarang di arah Star X. Ale udah ngeliat juga ke arah depan, nembak ke arah Wings juga. Udah dibuka tembakan dari Chill, tertinggal jauh. Tapi dari kill damage juga keluar. Chill harus tertahan di batu terakhir. Gak ada glue wall, gak bakal bisa lari juga. Wah, Chill bakal kesulitan banget karena Chill yang udah nggak begitu chill tersisa sendirian di sini, nggak punya glue wall buat kabur gua rasa karena
tadi pas temennya cabut, Chillnya sendiri kejebak ya. Iya, jadi ragu-ragu juga dari Chill. Oke, di lain sisi ada Rules yang berhasil mendapatkan Jaswan di kejauhan. Ada Reka Rizal yang berhasil mendapatkan Rules di sana langsung di knockdown begitu aja. Oke, Dibalikin. berhasil di revive. Sama-sama narik. Ya sama-sama pertukaran gitu aja. Yes. Kenok langsung revive lagi dengan cepet juga, tapi udah ada tim 11 juga yang coba join. Nampaknya nggak bakal dikasih lari, nampaknya dari harus Kiki ke arah bawah langsung coba di open fire gitu aja. Dari Rus juga nggak memberikan napas sama sekali. Di sisi lain bakal ada yang join dari arah Boom yang resource-nya udah mumpuni banget. Yes. Langsung ditabrak ternyata, tapi langsung dibuka juga sama seorang Kid. Tembakin, udah turun juga. Bakal masuk juga 3 orang. Free banget nampaknya dari sudah ada jump shot juga double barrel dikeluarin sama seorang Ayu, tapi nggak cukup nampaknya di arah kolong. Nothing, dia nggak bisa ngapa-ngapain juga, harus tumbang nampaknya. Jaswan masih coba membantu teman-temannya, udah ada lawan di seberang glue wall-nya, masih coba santai. Masih bisa di revive di sini. Sementara Reka sendiri udah kehilangan satu player ya. Bakal komit untuk masuk kah? Hati-hati, Sinte udah siap memegang MP40-nya. Kalau sekiranya bakal ada fight langsung ya. Yoga Padang bakal di end. Sinte udah kelihatan kakinya. Masih nggak ada fight yang jelas di sini. Sinte udah kelihatan bakal knockdown. Tembakan dari belakang. Bigetron join to fight di sini nampak ya. Bakal langsung di end begitu aja. Tersisa satu orang dari Reka, yaitu Kid MKS. Hati-hati. Awas, Kid MKS bakal berhadapan juga sama player tersisa dari Boom. 2 orang ternyata bakal coba dibangunin dulu temennya seorang Rizal supaya bisa nemenin, nggak sendirian lagi. Bakal coba diduelin, udah dihancurin juga glue wall-nya udah kelihatan. Coba Sinte, Kids harus berenang di sana. Coba menunduk, Rizal coba sabar dulu, santai, nggak mau terburu-buru. Bakal coba dibangunin lagi, namanya dari Kids bakal coba dimajuin aja sama Nana dari Boom di kiri. Aduh, boleh masuk juga dari Sinte. Yes, itu dia. Langsung jump shoot dan itu dia, Reka harus pulang. Ya, dan Hearts di sini sudah mencium bau-bau peperangan, bakal join to fight di sini melihat sekitar ada satu orang yang lagi looting, bosku. Bakal langsung di open fire kah oleh Bang Iki, udah dikeker, langsung terkena down di sana. Tersisa Nothing yang bakal bersembunyi di bawah kolong rumah. Ada glue wall yang langsung ditembakin begitu aja. Sinte kayaknya masih bisa selamat, udah cukup sekarat. Ada treatment gun yang langsung digunakan. Chan bakal langsung coba masuk kah? Cukup sabar di sini pergerakan dari Hearts, teratur, ditarik mundur lagi, nggak mau disrespect. Coba setup ulang, ini bagus banget. Yes, ini jadi lebih sabar. Dari kejauhan, ada NFT. Tidak disangka-sangka yang join secara tidak langsung ya. Wah. Tapi ini menurut gue bukan kesalahan Boom ya. Boom udah total komit ke arah tim dari tim siapa tadi, Reka ya? Dari Reka, ya, dari Reka betul. Boom udah komit ke arah Reka, tapi Boom sendiri nggak tahu kalau di atas itu ada musuh. Ketika dia mau komit, melakukan setup menggunakan mobil, dari belakang mereka udah dihajar duluan gitu. Yes, dan di 2 arah sekaligus, di arah Dari atas 2 udah arah ada sekaligus. Hearts, di belakang ada NFT. Jadi Boom bisa dibilang udah terjebak nostalgia di situ, udah nggak bisa kemana-mana. Udah nggak bisa kemana-mana. Cuman kalau gue jadi Boom, gue bakal melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena resource yang dimiliki udah banyak, tinggal adu kontes sama orang aja. Iya, Gitu. tadi juga sebenarnya menang, cuman emang posisinya juga udah nggak menguntungkan, lagi ngelut dulu. Kalau tadi dapat posisi, dapat ketemu di hacker aja mungkin masih bisa kontes, tapi karena posisinya udah sempit banget, itu nggak bakal bisa. Dan ini dia, DG yang tertinggal cukup jauh dari luar zona harus masuk dulu dari 3 orang ini. Yes, sementara dari Star 8 masih coba stand the ground di daerah rumah Tayo. Ini di sini bukan tempat favorit gue buat defense sih, kalau boleh jujur, karena dari segala arah bisa ditembakin. Iya, gampang banget masukin juga ya. Benar, tapi di lain sisi tadi kita ngeliat gimana Onyx yang dipimpin oleh Wiza dan kawan-kawan berhasil mendapatkan 5 poin eliminasi dan masih lengkap 4 orang. Waduh, benar-benar Onyx sangat-sangat mengganggu. Sekarang udah dempet juga tuh sama BTR ya kan. Yes. Udah deket-deketan, tapi kita lihat dari Star X, NFT, Arcana dan juga First Raider ini benar-benar sabar, sama-sama anak komplek. Sama-sama anak komplek. Waduh. Ada dari kejauhan di luar zona, jauh banget, itu ada yang ditahan. Ada aura nih bang, mana auranya bang? Itu auranya di luar zona bang. Dan Degi kayaknya udah sadar kalau di depan ada aura, jadi akhirnya dia muter ke kanan. Dan gua rasa apa yang dilakukan aura nunggu di situ, mungkin dia nunggu pembaca zona. Iya, nunggu pembahasan dulu, nanti predik zona, tinggal masuk juga, ngamanin spot yang enak. Yes, itu dia yang dicari sama Aura. Coba kita lihat dari NFT, masih penasaran, ada enggak nih orang yang tersisa di arah dermaga? Yes, ternyata NFT di sini cukup kuat. Ada 2 orang, tapi
Sorry, ada 2 poin eliminasi tapi masih lengkap 4 orang ya. Cukup bagus. Yes, dari Arcana kali ini cukup sabar, nggak main kali ini ya sorry lebih rapi maksud gua, nggak kayak di round pertama sampai round kedua tadi yang turunnya juga berantakan walaupun di round ketiga berhasil mengamankan poin. Tapi kali ini masih ada 4 anggota yang artinya dia bergerak lebih hati-hati dari sebelumnya. Coba ngamanin obstacle dulu, baru predik lagi, predik zona, predik rotasi dari musuh juga, nggak mau trading, mencar-mencar kayak gini harusnya dikurangin sih dari Arcana. Karena dari tadi mereka selalu kayak gini, mencar spreadnya terlalu jauh terus ke pick off satu persatu. Nah, itu yang bikin sulit. Harusnya belajar dari pengalaman, anjas. Emang ya pengalaman adalah guru terbaik. Guru terbaik, bener banget. Sementara itu udah ada hand cannon di sana. Yes, tadi kalau nggak salah gue lihat dari kejauhan ada DG yang coba masuk juga. Kita lihat udah ada yang balapan, bakal coba ditembakin kalengnya sama seorang Legalot, tapi tidak mengenai juga terlalu jauh nampaknya masih. Cuman diliatin aja dari jauh. Ya, Legalot masih cukup sabar di sini. Oke, coba keker-keker sementara NFT bakal menyambut pergerakan dari Aura. Deadly udah cukup sekarat di sana. Amek sudah mempomat glualnya, ada tembakan balasan dari Amek yang berhasil meng-knockdown 1 orang langsung. Sementara Aura Guts berhasil ter-knockdown, bakal menjadi 3 lawan 3, bakal melakukan defense, ada spam granat. Guts juga udah berhasil ter-knockdown 2 lawan 2 nampaknya. Piu, Aura Deadly udah cukup sekarat dan langsung dipulangkan ke lobby. Gak kehilangan 1 orang pun. This is Aura, bosku. Bener, 4 bener. poin eliminasi dan 2 didapatkan oleh Amek. Kuat banget Aura komposisi untuk kali ini, tapi enggak. Di sisi lain kita lihat udah ada Arcana juga bakal berhadapan sama DG juga, disambut bos. DG mau masuk tapi berhasil menumbangkan seorang Leo nampaknya dari seorang Jafra. Bakal coba ditahan dulu sama seorang Sriracha, udah ada glue wall juga di pop up, bakal coba dipukul mundur dulu, ditarik mundur sama seorang Sriracha. Coba nyari obstacle lebih enak, coba nyari vision lebih enak lagi. Sabar anak-anak dari Arcana. Yes, dimana Abed di sini udah bakal bermain secara agresif, udah mulai bergerak mendengar step di depan Jafra. Hati-hati ada 2 orang di depanmu sayang. Udah bakal coba untuk melakukan rotasi. Alvida berhasil mendapatkan Abed di sana, langsung dipulangkan ke lobby. Langsung Jafra di sini dimakan sama Zona, bakal coba untuk berputar terlebih dahulu kah? Atau ngelut mayat temennya kah? Atau gimana kah? Terlalu jauh sih untuk rotasi tadi kita lihat. Dari arah dance udah merem-meremnya cukup banyak juga, dari kejauhan udah ada Mora yang mengintai. 2 orang sekaligus. Mora bakal sedikit kesulitan untuk masuk karena Jafranya udah terlalu jauh juga untuk follow up. Udah ngamanin badan aja dari Jafra, udah masuk zona. Bakal coba puterin, enggak di sisi kiri, hati-hati Jafra. Udah merem-meremnya cukup banyak, hati-hati dan harus tumbangkah? Enggak, masih bisa selamat. Bakal coba di trading sama Mora nih boy. Ngeliat ke arah 1 orang, coba nembak ke arah depan juga. Bakal coba dimajuin, nampaknya masih ada glow juga di pop up. Udah ada jump shot yang tidak mengenai siapapun juga. Yes, bakal coba keluar lagi. Enggak ada orang ternyata. Coba predict shot aja dari seorang Mora nih boy. Yes, Mora udah melakukan predik, cuman memang gak ada musuh di sebelahnya. Bakal kesulitan banget pergerakan dari Mora. Dari depan sudah ada yang nunggu, dari dance Arcana juga udah ada di sebelah kiri. Udah kekunci banget. Tadi sebenarnya Mora bisa mendapatkan hampir mendapatkan dance dan ini ya, yang tersisa 1 orang di sana. Yes, 2 orang tadi hampir aja didapatkan, Alvida dan juga dance. Cuman kita lihat masih berhasil ditarik mundur sama anak-anak Arcana. Sekarang Jafra yang justru menjadi target pantauan selanjutnya. Dance dan juga Sriracha udah ngeker ke arah rumah Jafra. Tapi kita lihat dari Alvida coba ngebuka vision dulu, cari vision di mana Mora nih boy yang tersisa tadi kan. Tapi coba muterin dari Mora, bakal masuk sedikit demi sedikit mendekati temannya si Jafra. Sementara Mora sendiri berhasil ya masuk dan regroup dengan Jafra di sini. Bakal bahaya banget justru buat Arcana Sraksa. Terkena landmine bosku. Nggak apa-apa, nggak masalah, bakal coba bergerak lagi karena sekarang zonanya udah bergerak lagi mau nggak mau dari Jafra. Dan Mora nih boy harus keluar dari tempat persembunyian. Arcana juga udah tarik mundur masuk ke dalam zona, ngamanin posisi terlebih dahulu. Di sisi lain kita lihat udah ada suara tembakan juga, udah seperti hujan peluru bos. Harus terus-terusan ditembakin dari arah bawah oleh seorang Onyx. Bakal coba di jump shot juga 1 lawan 1 tapi nggak bisa. Di belakang di backup dengan baik Tayo dan Wiza. 11 orang berhasil dieliminasi oleh Onyx Olympus. Dan menjawab di kolom komentar yang ngomong Onyx nggak ada Amek dan Deadly nggak ada apa-apanya. Kata siapa? 11 poin eliminasi bosku. Tanpa kehilangan 1 orang pun. Nah itu dia, semua tim punya kelebihan dan kekurangan. Stop hating, spread love. Yes, itu dia. Dan sekarang kita lihat dari DG sendiri bakal susah kemasukan juga. Jafra udah tumbang juga terkena. Tapi di sisi lain Mora nih boy berhasil menumbangkan juga, dibantu sama Aura ternyata di sisi lain yang sudah coba join. RRQ bakal nge-lag juga karena Mora nih boy nggak bakal bisa dikasih masuk dan harus tumbang juga dari
dari DG Esports. Di sisi Ya. lain, Mampus juga harus tumbang oleh seorang Amek. Harus tumbang oleh seorang Amek, sementara RRQ, Legalot dan kawan-kawan udah membagi posisinya 2 di seberang, 2 di kiri. Ini bakal sulit banget buat Onyx masuk ke zona selanjutnya ya. Ah iya, ini bisa banget sih seharusnya, tapi kita lihat udah ada pertempuran di sisi lain di arah bawah, dari tembakin juga sama seorang Beras ke arah atas. Ops. Aura bakal menjadi incaran juga, tapi terlalu jauh juga teman-temannya. Coba puterin spread dari arah Bapia dan juga Papa, nggak bisa keluar dari Beras, hanya punya 2 glue wall. Ada Kalau grenade. di pop up sayang banget, hati-hati. Oh. Ada granat lagi bosku, hati-hati. Nggak bakal bisa bertahan juga dari Beras karena masuk terlalu dalam tanpa follow up. Teman-temannya juga udah tembakin sama seorang Amek ke arah bawah, ke arah Bapia. Langsung coba dihancurin aja dari glue wall yang nice one. Terkena tembakan juga dari arah Bapia, critical damage juga udah keluar. Harus Ada rata. Onyx dari seberang berhasil mendapatkan semua poin eliminasinya. Onyx nyayur bosku, Wow. 14 poin eliminasi. Wiza dan Tayo yang ditinggal Deadly dan Amek masih bisa membuktikan kalau mereka bisa. Bahkan Ameknya punya 5 poin eliminasi juga. Imbang bos. Bener-bener all-star ya. Gila banget. Tapi kita lihat di sisi lain udah bakal coba ditembakin juga ke arah RRQ Hades yang coba masuk ke dalam zona juga. Udah ditungguin sama seorang Amek dan teman-teman. Yes, bakal coba ditembakin, tapi dari belakang juga ada damage. Awas, hati-hati. Nampaknya udah ada glue wall juga yang coba di pop up. Udah ada glue wall cukup banyak juga dari RRQ. Coba dihancurin dulu sama seorang Deadly. Udah keluar semua. Mau kemana bos? Mau kemana? Nggak dikasih jalan masuk. Dimakan zona. Dan itu dia. Dihujani peluru dari seorang Pac-Man, harus mundur terlebih dahulu. Keluar satu-satu dulu dari RRQ Hades, tapi nggak akan bisa bertahan juga seharusnya. Di sisi lain ada yang masuk juga ke arah Deadly. Hati-hati dari arah sisi kiri, 3 orang sekaligus langsung masuk aja. Udah ditumbangkan juga Tel Corner dan nggak bakal bisa bertahan juga. Ini mantan bos, mantan ketemu mantan bos, tapi bener-bener di sini kita bisa lihat gimana Onyx nggak cukup beruntung nggak dapat zonanya. Aura 12 poin eliminasi, Onyx 14 poin eliminasi, masuk top 2, tapi zona memisahkan mereka. Zona susah banget. Jars udah coba masuk dulu ke dalam zona, ngamanin aja, tapi ada glue wall yang pasti terbatas juga. Deadly bakal coba dihancurin dengan cepat banget dan harus terkenok nampaknya dari arah Zar. Deadly nice one pastinya. Teman-teman dari Onyx gak bakal bisa follow up ke arah Zar. Yes, bakal sulit banget buat Onyx masuk ke zona selanjutnya. Gua rasa di sini nggak bakal banyak pergerakan dari Onyx. Mereka bakal mungkin mati dimakan zona aja. Itu pilihan yang menurut gua paling wise. Paling wise, setuju banget. Karena nggak perlu ngasih poin kill juga terhadap Yes. Aura yang sekarang udah punya 13 kill point ya. Yes, tersisa Onyx, Wiza, dan Tayo di sana. So this is it, Buya for Aura. 14 poin eliminasi. Aura mana bang? Ini auranya Buya, 14 kill point. Yes, dan Wow. udah beberapa kali buya di hari ini ya. Dan gua sedikit excited karena Onyx-nya juga memberikan perlawanan yang cukup kuat gitu. 13 poin eliminasi, lengkap 4 orang nyampe ke end zone. Ini bener-bener imbang antara Aura dan Onyx tadi. Gua akhirnya melihat satu semangat yang sempat hilang di Onyx. Olympus akhirnya balik lagi. Balik lagi, itu dia. Di Dimana tadi? beberapa sebelum turnamen ya, sebelum turnamen ini ada beberapa turnamen juga gue ngeliat performnya masih kurang. Even tadi di match 1-2 Onyx pun gak begitu maksimal. Ya, belum kelihatan. Belum kelihatan sampai akhirnya di sini mereka membuktikan kalau mereka masih bisa gitu. Masih bisa, cuman tadi ada sedikit keberuntungan di sisi Aura karena zona ke arah Aura ya. Benar. Dan seharusnya dari Onyx sendiri ketika dia ngelihat peperangan antara RRQ dan juga dari Aura, itu mereka udah siap untuk nyebrang gitu loh, harusnya. Iya, tapi mereka nahan terlalu lama juga, coba ngambil kill gratisan lagi Yes. dari jauh. Tapi sayangnya harus gagal. Dan ini ada sedikit highlight di mana mereka berhadapan sama Boom yang emang udah full resource juga. Cuman sayangnya dari Boom sedikit terpisah juga, terbagi 2 dalam dan bawah. Yes. Tapi di sini benar-benar sabar banget dari Boom sendiri ya, melakukan reviving, healing, sabar gitu kan. Iya, padahal bisa aja kalau mereka masuk ke arah bawah semua tadi seharusnya diacak-acak dulu bawah. Tapi emang nggak sangka-sangka ada seorang kid yang di arah atas bisa nge-shutdown seorang Nothing kalau nggak salah tadi. Yes. Dan benar-benar di sini seperti yang gue bilang ya, siapapun yang di bawah, siapapun yang di lower table atau yang ada di upper table tadi masih bisa untuk kegeser. Kayak FR tadi juga kalau gue nggak salah sempat ada di posisi 10 atau 9 gitu. Dan akhirnya Aura mendapatkan Buya lagi. Reka yang berhasil mendapatkan 13 poin eliminasi di game sebelumnya, mendapatkan placement poin keempat, akhirnya dipulangkan di posisi ke-12. Jadi itu bener-bener dia. ini match day-nya tuh siapa aja masih bisa menang sampai di game keempat. Dan pertukaran poinnya tuh ini banget. benar, gap poinnya masih nggak terlalu jauh di game ketiga. Tapi begitu lu udah nyampe di gap poin game keempat, di posisi 1, 2, 3-nya harusnya kita udah ada gambaran siapa aja gitu. Yes.
Tapi kita lihat lagi dari Hearts yang tadi udah mantau juga ke arah bawah, cuman diambilin sama NFT ya. Iya, dan di sini juga gimana momen tadi NFT yang sebenarnya udah cukup bagus, tapi kalau lu lihat di sini komit dari Aura bener-bener oke. Guns masuk ke depan sebagai decoy, berhasil ter-knockdown. Tapi di sini NFT bukan sibuk bertahan, tapi malah sibuk revive gitu loh. Iya, Kalau iya, dia iya, fokus untuk ngehajar dulu, ini bakal bener-bener jadi disaster buat Aura. Ya makanya tadi juga terlalu open juga Aura kan masuk dengan keadaan ngandelin patahan doang, ada Betul. wall juga. Sedangkan dari NFT sendiri masih punya batu, salah satu obstacle yang cukup besar juga. Sangat disayangkan dan ini ada usaha yang cukup sulit dilakukan sama DG Esports di mana Jafra dan juga Morani Boy terjebak oleh Arcana ya. Iya, terjebak nostalgia. Tapi di sini malah ternyata DG yang lolos duluan dan kita bisa lihat di sini gimana Onyx menghujani peluru ke arah tim Hearts yang tersisa satu orang dan di sini coba surprise attack ke arah Tayo tapi nggak kena ya. Iya, Malah nggak kena. dibalikin dan cover yang cukup bagus dari Wiza. Ini yang gua kangen dari Onyx Olympus. Gitu dong, Bos. Gitu Bener-bener dong. agresif ya. Iya. Positioningnya bagus, masuk ke zonanya bagus. Dan kita bisa lihat juga di situ tadi Mora yang di hit duluan malah berhasil mendapatkan counterplay ya. Yes, dan tadi RK juga udah siap juga nyambut seorang Mora, jadi Mora emang nggak bisa masuk dari sini. First Rider tadi Oh, bertahan ternyata satu orang. FRM masuk top 5. Oh ya masuk top 5 ya? Wah, walaupun 0 poin eliminasi. Ya, benar-benar sabar berarti ya. Bener-bener sabar, cuman nggak apa-apa, nggak not bad menurut gua. Karena mengingat dia sempat ke pick off satu persatu dan kita saksikan di sini gimana Aura yang lagi bermain agresif ternyata dari samping ada Onyx, Wiza dan Tayo yang bener-bener ngabisin musuhnya. Ini bener-bener aim dari Wiza dan Tayo tuh on point banget sampai kill yang didapetin tuh dari mereka semua nggak sih? Iya, makanya. Dan sekarang ini ya yang seharusnya adalah momen yang dimanfaatkan sama seorang Onyx ya. Betul. Onyx harusnya tinggal nyebrang aja karena zona pun udah ketahuan sebenarnya. Betul, cuman memang gua rasa di sini udah cukup bagus sih dari Onyx juga. Cuman salahnya adalah dia memaksakan Jars untuk keluar dari zona, coba masuk ke dalam zona maksud gua yang mengakibatkan akhirnya Aura sendiri berhasil mendapatkan poin eliminasi tambahan gitu loh. Ini jadi dari yang tadinya 12 sampai akhirnya berhasil mendapatkan 14 poin eliminasi. Yes. Dan ini standing sementara untuk grup C dan D di mana Aura memimpin 1640, Onyx 1260, RRQ Hades 1010. Nah ini kayak yang gue bilang, kalau misalkan RRQ Hades atau First Rider-nya Tusun dan rekanya tiba-tiba buyah, mereka masih bisa keganti. Cuman at least kita udah ada gambaran buat top 3-nya. Udah ada Aura dan juga ada Onyx Olympus. Tapi beda cerita kalau sekiranya Onyx Olympus sendiri Tusun di game kali ini. Wah, itu bakal jadi PR banget dan bener aja di peringkat kelima juga ada Reka 745, Boom 485 dari NFT peringkat 7 480, Arcana peringkat 8, Bigetron 9, Star X 10 11 Heart dan terakhir masih Ada di DG Esport. Tapi kalau lu lihat gap yang dimiliki dari posisi ke-12 sampai Mau jalan kemana kita hari ini, Beb? Kemana aja bebas om, asal berdua. Jangan panggil Om dong, Beb. Aku ini masih bujangan. Ah, bisa aja nih beton nangka. Mak, kebelet Mak, itu kan bapak. Mana? Itu lagi jalan sama cewek semloh, hai cemewew ihir. Wah iya sialan, berani-beraninya si bandot main cewek di belakang gue. Mak, kebelet udah nggak tahan nih. Iya sabar. Ntar gue urus dulu ini bapak lo. Mak, kebelet Mak, kebelet kapan nih ke toiletnya? Diam. Hehehe, mampus lo. Habis ini lu yang gue makan, ah. Enak nih daging bapak. Wadidaw, Nyam, nyam. bujang. Ampun, Nyai. Tolong.
terus loh. Makanya jangan macam-macam. Udah bau tanah juga masih aja kegatelan, dasar bandot. Nah sekarang udah selesai nih urusannya sama bapakmu. Gimana? Kamu masih kebelet gak? Enggak kok, udah selesai nya barusan. Nah, jadi gitu ceritanya, Bray. Bagus nggak? Jir, serem juga cerita lu, Jo. Bisa lah, ini dibikin animasi YouTube biar cepet kaya. Hahaha.